Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang mulia Syekh Muhammad Jabir beserta yang terhormat Ketua DMI Kota Surabaya yang hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris dan Bendahara Masyarakat Yai Jamil dan Yai Hasan beserta didampingi Ketua DMI Karangpilang Yai Mukhlis Alan Masalah. Yang kami hormati Ketua PJM Karangpilang beserta jajarannya, Ketua PRM Gunung Salidah dan seluruh PRM Gunung Salidah Karangpilang, Ketua PJA Karangpilang, seluruh PRM Gunung Salidah dan lain-lain, pengurus pengajian wanita Gunung Salidah, kemudian di sini ada stakeholder, Ketua RT RW Gunung Salidah, khususnya Abu Karom Ketua RW 6, Forum Masjid Gunung Salidah, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena segala kenikmatan yang kita terima, khusus nikmat iman dan kesehatan, kemampuan dan kemauan kita menghadiri kajian yang luar biasa ini, suatu kehormatan. Pagi ini kita dapat tamu yang luar biasa. Beliau datang dari jauh-jauh Madinah. Sudah jadi warga Indonesia saya. Kalau Syekh Jamil dulu sudah menjadi warga Indonesia, mudah-mudahan beliau juga sudah menjadi warga Indonesia. Tentunya kami sampaikan ahlan wa sahlan. Semoga langkah-langkah kita catat sebagai Allah tolak ilmi yang luar biasa akan dibalas oleh Allah di kemudian hari. Amin. Ibu bapak sekalian, karena sambutan ada 3, saya akan singkat saja. Yang pertama tentunya kita terenyuh semua bahwa baru saja kita lewati, ikuti santri-santri kita yang disabilitasnya spesial, yang berkebutuhan khusus. Kita yang sehat mau beri persoalan pertanyaan, saya sih tidak ada yang bisa mau beri pertanyaan. Ya betul ya, tanya wira iso kan, apalagi gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai giroh semangat disampaikan oleh Ustadz Barit, Ustadz Mujadid bahwa inilah kita seperti itu, kita malu seperti mereka. Alhamdulillah, masjid kita ini kami tidak menyebut sebagai unggulan, tapi keunikan dan keanehan di masjid ini satu diantaranya adalah kita memiliki program TBK Tunas Melati tahfiz yang normatif, kemudian ada yang braille, yang difabilitas. Kalau tidak salah ada 41 santri yang difabel ini. Mohon doanya, support, semangat untuk mereka-mereka agar tetap istiqomah, dan sebagai penyemangat kita semua jangan sampai kalah kepada mereka. Dan alhamdulillah dari masjid ini khususnya TPK sudah berprestasi di tingkat nasional, termasuk ada yang di RCT dan sebagainya. Terima kasih kepada Ustadz Barit dan kawan-kawan yang luar biasa ini, tetap semangat. Berikutnya tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Mas Mujadid bahwa kita akan selalu berkembang, tidak boleh stuck, harus bergerak. Masjid kita ini dulu hanya ada di W13. Insya Allah kita konsep dengan kombinasi lama dan baru. Kita terinspirasi dengan Masjidil Haram, bahwa Masjid Rasulullah tetap ada. Namun sekarang Masjidil Haram itu sudah luar biasa, Masjid Rasulullah masih ada. Sehingga kerja karya dari volunteer dulu kita tetap hargai, tidak kita buang. Justru kita menyempurnakan dengan alhamdulillah kita mendapatkan W12, W14, W15 dan seterusnya.
Sampai dengan ini, alhamdulillah yang depan ini atas hibah dari jamaah kita, ada 2 blok ini. Mudah-mudahan yang menghibahkan ini mendapat gantian lebih banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ke depan masih punya tanggungan, yaitu menyelesaikan UB12, UB13 termasuk pelunasannya. Oleh karenanya, monggo kita sengkut sama-sama berdoa mudah-mudahan masjid kita ini segera bisa selesai. Dan program kita selanjutnya adalah tinggal landas. Sudah tidak memikirkan pembangunan fisik, tapi adalah dakwah, pendidikan, sosial dan sebagainya. Tinggal landas, sehingga tidak berpikiran dengan pembangunan fisik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Syekh bahwa materi yang disampaikan luar biasa. Beliau berkenan kita saran esensi, karena sekarang ini sedang kita menikmati kemerdekaan untuk 81, sehingga esensi kemerdekaan, esensi merdeka menurut Al-Quran. Linear sekali masjid kita ini. Kita ingat bahwa satu cita-cita dari Syekh Ali Jabir yang sekarang dilanjutkan melalui Yayasan Syekh Ali Jabir itu, yaitu apa? Beliau akan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah 1 juta itu sebagian ada dari MGS ini. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi yang disampaikan kepada semuanya yang sudah berpartisipasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin di uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Muhammad Jabir, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah Surabaya, yaitu Al-Ustaz Kolonel Hidayat Faturoni. Saya ingat teman saya Faturoni beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati ini ada teman saya pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya, ada bendahara dan sekretaris, dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah Kota Surabaya, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang penuh rahmat ini kita masih merasa sehat walafiat dan dapat hadir di dalam suatu kegiatan, yaitu di majelis kajian Islam. Tak lupa marilah kita aturkan salam serta salawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW atas segala kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Kami dari Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya ini tidak terlalu lama, hanya mengucapkan ahlan wa sahlan bikuturiku kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Syekh
Muhammad Jabir yang telah hadir di kota Surabaya ini. Ya. Beliau ini ya, bersafari ya, dalam kajian Islam ya. Kalau tidak salah ada di 11 masjid ya. Ini yang ke-5 atau ke-6. Nah, nanti juga ke masjid-masjid lainnya. Hal ini merupakan kurang dari cukup ya. Karena apa? Karena jumlah masjid yang ada di Surabaya ini kurang lebih hampir 2.000 yang sudah terdata di Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya. Ini ada 1.700. Itu di tahun 2025. Karena kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama, ternyata bertambah sampai kurang lebih 2.000. Ya. Pada hari ini, alhamdulillah beliau bisa berkunjung, ya, keliling. Ya. Tadi saya juga mendampingi di Al-Huda, ya, di Masjid Al-Huda di Sambikerep. Ya. Jadi alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup meriah. Semoga di dalam kunjungan-kunjungan ini ya, senantiasa untuk menambah ilmu ya, di dalam kita memperjuangkan ya, tali Allah sampai yaumil kiamah. Ya. Ini hanya sebagian. Ya. Nanti kita juga berupaya mungkin di hari yang luang lagi ya, kami akan juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menghadirkan Al-Mukarram Syekh Muhammad Jabir. Ya. Saya rasa itu apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya, atas kerawan jenengan kehadirannya, dan juga mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama pagi hari ini kita hormati, kita muliakan guru kita Syekh Muhammad Jabir yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Sudah tidak asing ya untuk kita semua, beliau adalah saudara dari almarhum Syekh Ali Jabir. Mungkin selama ini melihat di TV, di media, alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita menyampaikan ilmu live secara langsung ya, alhamdulillah. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, wabil khusus yang kami hormati Ketua DMI Kota Surabaya, dan yang kami hormati Ketua Takmir Masjid GSI, yang saya hormati seluruh jajaran, para pengurus, dan juga para jamaah Bapak Ibu yang hadir, dan juga yang kami hormati pengurus dari Muhammadiyah dan juga jajaran dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf mungkin tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat aman. Ya, di negara kita alhamdulillah aman, Pak. Itu yang patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili dari Yayasan Syekh Ali Jabir menyampaikan sedikit informasi mengenai kegiatan safari dakwah Syekh Muhammad Jabir selama di Surabaya, dan insya Allah besok saya sudah ke Jakarta. Kegiatan safari dakwah Syekh Muhammad Jabir ini alhamdulillah terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Syekh Ali Jabir,
DMI Kota Surabaya, kemudian didukung oleh Rizky Akbar Tour and Travel, ya, yang mendukung program Safari Dakwah dan kemudian bekerja sama dengan DKM Masjid GSI untuk menghadirkan guru kita Syekh Muhammad Jabir dalam program, yaitu program Al-Quran mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, meneruskan perjuangan dakwah Al-Quran almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi Syekh Ali Jabir semasa hidup beliau, Bapak Ibu, mempunyai program yang sangat mulia, yaitu mencetak 1 juta penghafal Quran untuk Indonesia, dan programnya sampai saat ini masih berjalan, dimulai sejak tahun 2015. Yang markas Qurannya berada di Cipanas. Tadi ada brosur dibagikan, itu ada informasi di sana, ya. Di sana di Cipanas, markas Quran Syekh Ali Jabir membina santri-santri penghafal Quran dari berbagai daerah. Tidak hanya hafal Quran 30 juz, tetapi dibina sampai memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan program yang sangat spesial dan istimewa di markas Quran Syekh Ali Jabir, bagi anak-anak yang sudah hafal Quran 30 juz, itu mereka mempunyai program setoran hafalan 1 kali duduk 30 juz, dimulai dari ba'da sholat subuh sampai selesai. Dan setiap tahun programnya memberangkatkan santri-santri penghafal Quran yang sudah hafal 30 juz ke kota Madinah untuk setoran hafalan kepada guru-guru yang ada di Masjid Nabawi. Cek hafalan, cek bacaan, ya, setoran di sana, kemudian mendapatkan sanad beberapa bulan di sana, pulang ke Indonesia sudah siap menjadi guru Al-Quran yang berkualitas, tidak hanya hafal tetapi juga memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, program 1 juta penghafal Quran ini yang digagas oleh almarhum Syekh Ali Jabir, ya, ini mengacu kepada data dari Kementerian Agama. Jadi data Kementerian Agama ini menurut riset, di Indonesia muslim terbesar di dunia yang hafal Quran cuma 30.000 orang. Yang sisanya kemana itu? Nah, maka 1 juta penghafal Quran ini ingin mendongkrak generasi-generasi Qurani di Indonesia. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa di antara umat Islam di Indonesia ada yang baca Quran tapi dia tidak ngerti apa yang dibaca surahnya. Kadang-kadang ada yang baca Quran, surahnya apa, dia nggak ngerti surahnya turun kenapa, asal baca-baca saja. Itulah lemahnya kita, ya. Walaupun kita mungkin belum hafal Quran, belum hafal 30 juz, mungkin belum kemampuan hafal 30 juz, tapi insya Allah kita berkesempatan meraih amal jariah seperti para penghafal Quran. Makanya ada program mencetak 1 juta penghafal Quran ini untuk melibatkan semua bergabung dalam program ini. Jadi walaupun kita tidak hafal Quran, baca Quran kita terbata-bata, masih biasa-biasa, insya Allah ketika kita bergabung dalam program ini, pahala jariah dari program almarhum Syekh Ali Jabir mengalir kepada ibu bapak yang ikut dalam perjuangan mensyiarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini mengajak kepada para jamaah untuk ambil bagian dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Quran untuk Indonesia. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah Al-Quran kenal sama kita menjadi syafaat. Walaupun kita tidak ahli dalam bidang Quran, karena memang tidak semua orang bisa hafal Quran, Ibu Bapak, ya. Biar dipaksa kayak apa, tidak semua orang, karena semua orang ada bidangnya masing-masing, ya. Si fulan bidangnya di bisnis, di ini, di beda, ya. Tapi kita berkesempatan mendapat pahala jariah dari bacaan Al-Quran. Nah, maka ada tim yang akan menjalankan infak, silahkan diisi semampunya untuk mendukung perjuangan dakwah dalam menyiarkan Quran. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu infakkan di jalan Allah, Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kepada tim dipersilahkan, mohon izinnya Bapak Ibu, silahkan diisi semampunya saja untuk mendukung perjuangan dalam menyiarkan Quran, ambil bagian dalam perjuangan menyiarkan Al-Quran. Ya, insya Allah berkah.